Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kevin Salmino Sembara. Saya Indriyanti Simamora. Saya Salsabila dari Pramesti. Di video ini kami akan mempresentasikan pertemuan 12 yang berjudul Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan. Berikut video presentasi kami. Pendapatan dan pembiayaan. Sistem pengendalian anggaran adalah pengendalian perusahaan dengan menggunakan anggaran sebagai alatnya. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaan tercapai dan anggaran dipakai sebagai patokan untuk menentukan arah. Jadi, dalam pengendalian anggaran yang dikendalikan bukan anggarannya, melainkan perusahaan. Anggaran hanya merupakan alat belaka. Untuk mencapai sasaran, perusahaan harus melakukan perencanaan, dan anggaran merupakan bagian dari perencanaan tersebut. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai sasaran yang ingin dicapai, serta cara atau strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Karakteristik dari anggaran terdapat 7. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter yang didukung dengan jumlah non-moneter, contohnya unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Hubungan anggaran dengan strategic planning. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda antara kedua proses tersebut. Yang pertama, proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Yang kedua, perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Yang terakhir, rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran tersusun berdasarkan pusat tanggung jawab. Perbedaan anggaran dan forecasting. Anggaran suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Peramalan merupakan suatu perkiraan mengenai apa yang mungkin terjadi tanpa implikasi bahwa pembuat peramalan akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga yang diramalkan akan terrealisasi. Manfaat anggaran ada 4. Yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, penetapan. Yang keempat, dasar untuk evaluasi. 1. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Anggaran pendapatan biasanya didasarkan pada peramalan kondisi di mana manajer penjualan tidak dituntut untuk bertanggung jawab. Kedua, anggaran biaya produksi dan harga pokok penjualan. Manajer produksi membuat rencana untuk menentukan jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang didasarkan pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja standar untuk tingkatan volume yang direncanakan pada komposisi produk standar. Yang ketiga yaitu anggaran biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Periklanan harus dipersiapkan berbulan-bulan sebelum anggaran disusun, begitu pula untuk kontrak dengan media massa. Yang keempat yaitu anggaran biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya tersebut menjadi biaya staf unit, baik kantor pusat maupun unit bisnis. Yang kelima, yaitu anggaran biaya penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan atau litbang disusun dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari kedua pendekatan, yaitu pendekatan pertama berfokus pada jumlah total yang merupakan tingkat pengeluaran saat ini yang disesuaikan dengan inflasi. Anggaran lainnya. Pertama, capital budget atau anggaran modal.
Dalam anggaran modal, dinyatakan proyek modal yang telah disetujui ditambah jumlah pengeluaran proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat atas. Biasanya anggaran modal ini dibuat terpisah dari anggaran operasi dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Selanjutnya yaitu budget balance sheet atau anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi dan anggaran modal terhadap neraca. Budget cash flow statement atau anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama setahun yang akan disediakan oleh laba ditahan dan berapa banyak. Jika tidak ada, harus didapat dengan meminjam atau dari sumber-sumber luar lainnya. Yang terakhir yaitu manajemen by objective atau manajemen berdasarkan tujuan. Secara implisit di dalam jumlah anggaran juga tercakup tujuan khusus, misalnya membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan produk baru, melatih karyawan, memasang sistem komputer baru, dan seterusnya. Proses anggaran. Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi berikut ini. Yang pertama, mempublikasi prosedur dan formulir-formulir persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan mempublikasi asumsi-asumsi yang akan menjadi dasar bagi anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat antar unit organisasi terkait. Yang keempat, memberikan bantuan kepada pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran. Yang kelima, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Yang keenam, menyusun proses pembuatan revisi anggaran selama setahun tersebut. 7. Mengkoordinasi pekerjaan Departemen Anggaran pada eselon yang lebih rendah. 8. Menganalisis laporan kinerja dibandingkan dengan anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan menyiapkan laporan ringkasan untuk manajemen senior. Proses anggaran. Komite anggaran terdiri dari anggota senior manajemen seperti CEO, direktur operasi, dan direktur keuangan. Di beberapa perusahaan CEO memutuskan sendiri tanpa komite. Biasanya komite anggaran ini harus menyetujui revisi dari anggaran yang dibuat selama tahun tersebut. Sistem pengendalian anggaran ada 4, yaitu yang pertama organisasi peranggaran, yang kedua prosedur penyusunan anggaran, yang ketiga jangka waktu anggaran, dan yang terakhir macam-macam anggaran. Usulan anggaran. Dari anggaran ini didasarkan pada kegiatan yang ada atau berjalan, yang kemudian dilakukan penyesuaian karena adanya yang pertama, perubahan kekuatan eksternal yang terdiri dari 5, yaitu perubahan dalam level kegiatan ekonomi umum yang berdampak terhadap volume penjualan, seperti perubahan permintaan produk. Yang kedua ada perubahan harga beli bahan dan jasa. Yang ketiga ada perubahan tarif upah tenaga kerja. Yang keempat perubahan aktivitas biaya kebijakan seperti pemasaran, litbang, dan administrasi. Dan yang terakhir ada perubahan harga jual. Lalu usulan anggaran dari perubahan kebijakan dan praktik internal terdiri dari 3, yaitu perubahan biaya produksi karena peralatan dan metode baru. Yang kedua ada perubahan biaya kebijakan berdasarkan antisipasi perubahan pekerjaan. Dan yang ketiga ada perubahan pangsa pasar dan komposisi produk. Lalu ada aspek perilaku. Beberapa pertimbangan untuk memotivasi dalam penyusunan pelaksanaan anggaran dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi pada proses anggaran. Proses anggaran dapat dilakukan dari atas ke bawah atau top down, atau dari bawah ke atas atau bottom up. Yang kedua, tingkat kesulitan pencapaian target. Anggaran yang ideal adalah yang menantang tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa manajer yang bekerja dengan pemikiran yang baik mempunyai kesempatan sekurangnya 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Lalu yang ketiga ada keterlibatan manajer senior. Keterlibatan manajer senior adalah penting agar setiap sistem anggaran berjalan efektif di dalam memotivasi pembuat anggaran. Manajemen harus berpartisipasi di dalam pemeriksaan dan persetujuan anggaran. Dan persetujuan tidak seharusnya hanya sekedar stempel. Manajemen harus menindaklanjuti hasil anggaran. Dan yang terakhir, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran mempunyai kesulitan tertentu dalam masalah perilaku.
departemen ini harus dapat menganalisis anggaran secara rinci dan yakin bahwa anggaran disiapkan dengan baik dan informasi tersebut akurat. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum